setinggi rumah orangnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, malam yang kedua ini judul kita adalah fadilah sholat tarawih. Ya, fadilah sholat tarawih. Tarawih ini adalah sholat khusus di bulan Ramadan, dan itu Nabi tidak memberikan contoh seperti apa sebelum sholat ini. Ya, karena dulu ketika bulan Ramadan, Nabi itu malam pertama datang ke masjid, ya, sholat, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Malam kedua begitu juga, tambah banyak orang ikut. Malam ketiga masih banyak yang ikut. Malam keempat Nabi tidak ke masjid. Keluarlah hadis dari Rasulullah SAW. Apa katanya? Qad ra'aitul ladzi sana'tu wa lam yana'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tubaga alaikum. Apa kata Rasulullah? Saya melihat kalian mengusahakan agar saya datang ke masjid. Tidak ada satupun yang melarang saya untuk keluar. Nah, ada alasan itu. Karena boleh yang orang datang ke masjid itu, yang pertama adalah karena sakit, yang kedua karena hujan lebat, dan yang lain sebagainya. Nah, itu. Tapi itu tidak ada larang, tidak ada yang melarang Rasulullah untuk keluar ke masjid untuk berjumpa dengan kalian. Kecuali hanya saya takutkan kalau seandainya kalian menjadikan ini menjadi hal yang wajib. Nah, ditambah keterangannya oleh Bukhari, apa katanya? Itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, itu di zaman Rasulullah. Namun di zaman Umar bin Khattab, tarawih ini diresmikanlah menjadi ibadah yang diimami oleh Ka'ab. Ya, maka Ka'ab ini menjadi imam, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka pada Ka'ab ini mulailah tarawih itu berjamaah. Ya, di zaman Umar bin Khattab. Hadis Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Umar ini adalah salah satu khulafa'ir rasyidin, ya, yang keempat. Maka itulah sebabnya kita bertarawih mengikuti sunnah daripada sahabat Rasulullah SAW. Sesuai dengan namanya, tarawih itu diambil dari kata roha. Roha ini adalah sholatnya itu adalah bermakna sholatnya banyak istirahat. Tetapi disebutkan dalam hadis bahwa tulal qunut itu artinya panjang ayatnya.
panjang berdirinya, ya, panjang lama dia berdiri. Itulah sebenarnya karena panjang dan lama itu berdiri, maka itulah sebabnya banyak istirahat di dalam sholatnya. Itu sebenarnya tarawih itu yang dimuliakan Allah, ya. Beda dengan tarawih orang sekarang. Kalau sekarang mana yang paling cepat itu yang paling viral, ya. Yang paling cepat, yang paling viral. Yang lama tidak viral-viral. Berapa kecepatannya? Tidak OB yang dibaca oleh Allah. Itu tengoklah. Itu yang viral sekarang kan. Tapi orang yang menjalankan, mendirikan tarawih itu yang benar, tidak ada viral lagi sekarang. Berapa lama panjang berdiri? Oh, mungkin ada targetnya 1 juz 1 malam. Ada yang 30 juz 1 malam itu selesai, Pak. 30 juz di daerah Jawa itu 30 juz awal mungkin naik bisa kan? Nah, tetapi itulah yang terjadi sebenarnya dengan tarawih. Panjang sholatnya tarawih itu adalah sholat yang santai. Targetnya berapa? Mungkin 1 jam kita sholat. Nah, itu punya target Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu sejarahnya. Lalu yang kedua, apa fadilah yang akan didapatkan oleh sholat tarawih ini? Yang pertama, kata hadis Rasulullah SAW, Innar rajula iza qama ma'al imam. Sesungguhnya seseorang apabila dia mendirikan sholat bersama seorang imam, hatta yansarifa, sampai selesai. Jadi tidak tanggung-tanggung, Pak. Dari awal sampai akhir dia ngikuti, ya, menjadi makmum sholat bersama imam. Kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dituliskan untuk orang yang sholat bersama imam dari awal sampai akhir itu adalah seperti sholat malam. Disebut dengan qiyamul lail, atau bahasa lainnya tahajud. Apa bedanya tahajud ini Bapak dan Ibu sekalian? Dalam Al-Quran begini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Orang yang bertahajud itu adalah akan mendapatkan 4 hal dalam surat ini. Ini suratnya surah Isra. Yang pertama, apa yang dia dapatkan? Maqamam mahmuda. Allah akan mengangkatnya ke tempat yang mulia. Itu satu. Asa rabbuka ayyab'asaka maqamam mahmuda, ke tempat yang mulia, kedudukan yang terhormat. Allah yang ngangkat, tetapi kalau dia melaksanakan tahajud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam golongan tempat yang benar dan dikeluarkan pula ke tempat yang benar. Artinya masuk atau keluar selalu dalam kebenaran Bapak dan Ibu sekalian. Kebenaran maksudnya apa? Kalau dia berkawan, kawannya orang-orang soleh. Kalau dia berteman, temannya orang-orang yang baik. Ini tergantung kepada teman kita nih, hidup Bapak dan Ibu sekalian. Kalau orang berkata, kalau berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kepercikan baunya. Tapi kalau berkawan dengan tukang besi, minimal asapnya dapat dawat. Nah, makanya orang yang bertahajud itu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Makanya ada doa, wa adkhilni, Allahumma adkhilni mal, wa apa katanya? Wa adkhilna jannata mal abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Nabi itu berdoa semuanya, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh, Bapak dan Ibu sekalian. Golongan orang soleh, ya.
orang-orang yang baik. Begitu doa para nabi itu. Bahkan nabi sendiri adalah orang-orang soleh dan dia ingin bergabung dengan orang-orang yang soleh. Orang yang bertahajud itu adalah orang-orang yang minta digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Itu yang ketiga, ya. Keluar dari tempat soleh, masuk ke tempat yang soleh. Keluar dari tempat yang baik, masuk ke tempat yang baik. Itu akan dapatkan oleh orang bertahajud. Termasuklah oleh orang yang melaksanakan tarawih. Terus yang keempat, apa kata Rasulullah, kata Al-Quran? Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan dia akan diberikan penolong dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau orang bergantung kepada makhluk, maka makhluk itu sama lemahnya dengan kita. Kalau orang-orang kafir itu berlindung kepada orang lain juga, maka orang itu sama-sama makhluk dan sama-sama lemah. Maka disebutkan oleh Al-Quran, perumpamaan orang yang meminta perlindungan dan pertolongan kepada makhluk selain daripada Allah, maka seperti orang yang meminta perlindungan ke sarang laba-laba. Dia minta perlindungan sama laba-laba. Maka laba-laba itu bahasanya apa? Hah? Lawa, tahu lawa? Lain kan? Itu laba-laba tuh. Ada jaring-jaringnya tuh, itu laba-laba. Siapapun yang berlindung ke sarang lawa, ke sarang laba-laba, maka dia akan dimangsa oleh laba-laba itu. Ya, dimangsa dia, dimakan oleh lawa itu. Begitulah sesungguhnya hidup yang dimuliakan Allah. Jadi, ketika orang berlindung kepada Allah, itulah yang kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Apa katanya? Qul huwallah, Allah. Apa artinya? Katakan Allah itu adalah Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Jangan gantungkan diri kita kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertahajud itu adalah bergantung dan minta tolong kepada Allah. Pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka orang yang bertarawih dengan benar dari awal sampai akhir akan mendapatkan seperti didapatkan oleh orang bertahajud tadi. Itu hadis yang saya sampaikan kedua, ya, hadis yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam sejarah dibuktikan. Apa pembuktiannya? Yang menaklukkan Palestina itu diantaranya adalah zaman Umar bin Khattab. Itu yang pertama. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua, dan yang ketiga adalah Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih, penakluk Palestina. Sekarang kan dihancurkan oleh Israel kan? Ya kan? Dihancurkan oleh Israel, tapi pernah ditaklukkan di zaman Umar, ditaklukkan di zaman siapa? Yang kedua tadi? Yang ketiga itu Muhammad Al-Fatih. Ketika Muhammad Al-Fatih mau menaklukkan dia, Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua, ketika Muhammad Al-Fatih, apa yang dikatakan kepada tentaranya? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, dia berpidato kepada pasukannya, pasukan semuanya. Siapa di antara kalian yang pernah tinggal sholat fardunya, silakan duduk. Duduk sebagian Pak, karena tinggal sholat fardu. Kalau Hawa disampaikan menentukan siapa di antara kalian yang tinggal sholat fardunya, tinggal satu halanya, duduk satu halanya. Nah, duduk sebagian karena pernah tinggal. Ya. Yang kedua, pertanyaannya, siapa di antara kalian yang pernah tinggal salat rawatibnya? Allah duduk sebagian Pak. Allah tinggal seketik di tunjuk jari. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian yang tidak pernah tinggal sholat tahajudnya? Duduk satu-satunya. Kecuali satu yang tidak duduk Pak. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Kenapa dia Muhammad Al-Fatih ini?
dia tak pernah tinggal sholat tahajudnya, sama dengan Jenderal Sudirman, Bapak dan Ibu sekalian. Maka orang-orang yang bertahajud itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Sebelah paru-parunya, tapi siapa yang bisa melawan Pak? Nggak bisa dilawan oleh orang lain. Ya, Jenderal Sudirman sama dengan Muhammad Al-Fatih. Begitulah yang bertahajud, waj'alli min ladunka nasira, maka berikan penolong dari sisi Engkau untuk aku ya Allah. Itu permintaannya dan itu yang diberikan. Jadi orang bertahajud ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada resah dan gelisahnya Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang keempat tadi itu, ya. Nah, dalam ayat lain apa katanya? Yang sering Wak baca. Tahajud itu atau tarawih itu sebagai bentuknya, maka dia adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti keimanan, Pak. Ya. Kenapa disebut dengan bukti keimanan? Kita baca ayatnya dalam surat Sajadah. Apa katanya? Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujud. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat kami, ketika dibacakan ayat kami mereka sujud tersungkur. Maka apa yang dilakukan? Tatajafa junubuhum anil madaji, maka lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kenapa mereka jauh dari tempat tidurnya? Karena dia melaksanakan tahajud di malam hari, Bapak dan Ibu sekalian. Itu bukti keimanan. Orang yang bertahajud itu bukti keimanan. Jangan katakan kita beriman kalau belum sempat bertahajud jadi rutin, Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang kita baca. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang kita baca itu. Innama yu'minu biatina, sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat kami, maka dia akan tahajud. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan katakan beriman kalau tak bisa bertahajud, Pak. Ya. Karena ciri daripada Rasulullah tahajud. Sahabat-sahabat Nabi bertahajud. Orang-orang soleh bertahajud. Kenapa? Karena tahajud itu adalah sholat malam. Ketika sholat itu akan mendapatkan kekusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang bertarawih itu disebut dalam hadis yang pamungkas ini. Apa katanya? Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam dengan penuh iman, wahtisaban, dan punya perhitungan, ghufira lahu, diampuni dosanya yang berlalu, yang sudah berlalu, Bapak dan Ibu sekalian. Syaratnya hanya dua itu. Yang pertama adalah dia punya iman. Yang kedua, dia menjadi orang cerdas dalam beramal. Tidak sembarang beramal, Bapak dan Ibu sekalian. Orang cerdas beramal, dia tahu mana amalan yang akan dia perbuat dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang yang beramal hanya sekedar ikut-ikutan, Bapak dan Ibu sekalian, maka nilainya tidak akan seberapa. Tapi dia beramal dengan cerdas. Ihtisab itu kan perhitungan artinya. Kalau orang menghitung itu orang cerdas. Tidak mungkin orang bodoh akan menghitung, Pak. Mana mudah orang bodoh menghitung. Maka orang cerdas itu adalah orang-orang yang melaksanakan tarawihnya dengan benar. Cerdas. Dan yang terakhir. Nah, yang terakhir, orang yang bertarawih tadi yang disebutkan dalam hadis yang kedua, maka dia adalah bahagian daripada penghuni surga yang masih hidup di dunia. Apa katanya? Innal muntaqina fi jannatin wa uyun. Dalam Al-Quran, ujung pertengahan ayatnya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka di dunia adalah orang-orang yang sedikit
tidurnya, tapi dia bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini itu bahagian daripada amal ibadah. Tarawih yang kita lakukan tapi nilainya sama dengan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.